Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, rekan-rekan guru seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga semakin semangat dalam mendidik anak-anak dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga seluruh amal kebaikan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 soal tes kompetensi sosial kultural. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 20. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Pada akhir video, kita akan mengetahui berapa jumlah soal yang benar dijawab, berapa jumlah soal yang salah, dan berapa total skor kita. Jadi disimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa berbahaya. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak berpengaruh apapun. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak berpengaruh apapun. Kita pilih C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda: A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun. C. Saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B. Menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun. Jadi ketika ada orang mengkritik kita, jadikan itu sebagai masukan yang membangun agar kita lebih baik. Kita pilih B. Sebelum kita ke soal nomor 3, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita ke soal nomor 3. Setiap tahun, atasan Anda mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian, apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda? B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah D, yaitu membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi saling membantu dan saling peduli dalam hal ini. Kita pilih D. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan dirinya lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberinya uang lalu menyuruhnya pergi. B. Memberinya sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah C. Membelikannya makanan. Kita pilih C. Lanjut soal nomor 5. Suatu hari Anda berlibur di kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya.
Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan dan dia memesan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. D. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Kita pilih C. Lanjut soal nomor 6. Di dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah D, yaitu datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai sebagai wujud penghargaan kepada pimpinan atau kepada rekan. Kita lanjut soal nomor 7. Anda mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluarga anggota tersebut liburan ke Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah A. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Kita pilih A. Lanjut soal nomor 8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargainya budaya daerah tersebut. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah C, yaitu ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi sebagai wujud penghargaan. Kita pilih C. Lanjut soal nomor 9. Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Kita pilih C. Lanjut ke soal nomor 10. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda.
Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja, karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti karena kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi. D. Mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 ini adalah D, yaitu mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan. Kita pilih D. Buat kawan-kawan yang belum komentar, silahkan berkomentar sesuai isi video di video ini. Terima kasih. Lanjut soal nomor 11. Di dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar. B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi. D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 11 ini adalah B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi. Kita pilih B. Lanjut ke soal nomor 12. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada pada berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Kita pilih C. Lanjut soal nomor 13. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah A. Meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. B. Mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Menganggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 ini adalah A. Meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Kita pilih A. Lanjut soal nomor 14. Jika atasan Anda memberikan pendapat dan masukan kepada Anda, maka A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 14 ini adalah C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Kita pilih C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 15 ini, silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Maka A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya perbuat di dalam kelompok. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 16 ini adalah C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Kita pilih C. 17. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda.
Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan jenis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 17 ini adalah D, yaitu mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Kita pilih D. Lanjut soal nomor 18. Kalau kamu jadi ketua RT, kemudian ada tetangga perumahan baru menikah setahun, istrinya seorang WNA, dan memiliki kebiasaan suka berjemur di depan rumah. Warga terganggu dengan sikap WNA tersebut. Akhirnya Anda bilang ke suaminya, kalau warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Sekarang WNA tersebut sudah tidak pernah lagi berjemur di depan rumah, tetapi warga tetap tidak nyaman. Sebagai ketua RT, apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan warga melalui pengajian atau kegiatan masyarakat lainnya. C. Bersikap proporsional dan netral, tidak juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasehati lagi suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keberadaan istrinya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 18 ini adalah A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Kita pilih A. Lanjut soal nomor 19. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Sikap Anda adalah A. Menyelesaikan makan dengan cepat lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu. D. Menyuruhnya pindah ke tempat lain dengan alasan akan ada saudara Anda yang akan duduk. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 ini adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu. Kita pilih C. Soal terakhir, soal nomor 20. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda sebaiknya A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. D. C. Memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah B, yaitu mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras antar golongan. Bekerja tetap bekerja secara profesional. Kita pilih B. Kita sudah mengerjakan 20 soal dengan jawaban benar 19, skor Anda 95. Mengapa jawaban benar 19? Karena tadi pada soal nomor 15 tidak dijawab, karena teman-teman yang harus menjawab di kolom komentar. Saya sudah tahu jawabannya untuk soal nomor 15, tetapi saya izinkan kawan-kawan untuk ikut berkomentar memberitahukan jawaban yang benar. Nanti kita lihat siapa yang jawabannya benar akan saya sematkan pesannya. Itu saja 20 soal tes sosiokultural, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dapat membantu dalam menghadapi tes P3K tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.